Apakah Anda pernah menatap bulan di malam hari dan bertanya-tanya, dari mana datangnya benda langit yang setia menemani bumi itu? Jawabannya membawa kita kembali ke masa lalu yang sangat jauh, ke sebuah era penuh kekacauan dan kekerasan kosmik, di mana kelahiran bulan bukanlah sebuah proses yang damai, melainkan hasil dari sebuah tabrakan dahsyat yang hampir menghancurkan planet kita sendiri. Kisah ini adalah tentang kelahiran kembali bumi dan lahirnya sang satelit dari lautan api. Mari kita telusuri kembali jejak kosmik ini untuk mengungkap salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah tata surya kita. Bayangkan tata surya kita sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Bukan hamparan teratur seperti yang kita kenal sekarang, melainkan arena kosmik yang brutal dan padat. Planet-planet baru saja terbentuk, dan salah satunya adalah protobumi. Namun, bumi saat itu bukanlah surga biru yang subur. Planet kita adalah bola raksasa yang cair dan membara. Sebuah lautan magma panas tanpa daratan, tanpa air, dan tanpa kehidupan. Atmosfernya tebal dan beracun, terus-menerus dihujani oleh asteroid dan komet sisa pembentukan tata surya. Dalam kondisi ekstrem inilah, panggung untuk sebuah peristiwa yang akan mengubah segalanya telah disiapkan. Dari kegelapan ruang angkasa, muncul sebuah ancaman. Sebuah planet pengembara seukuran Mars yang oleh para ilmuwan dinamai Theia sedang bergerak dengan kecepatan tinggi. Lintasan Theia tidak stabil dan takdir membawanya ke jalur yang akan bersinggungan langsung dengan planet kita. Ketegangan di tata surya muda itu pasti luar biasa. Dua dunia raksasa sedang meluncur menuju satu titik pertemuan yang tak terhindarkan. Ini bukanlah sekadar serempetan, melainkan sebuah tabrakan frontal yang akan menentukan nasib bumi selamanya. Kemudian, terjadilah bencana itu. Theia menabrak bumi dengan kekuatan yang tak terbayangkan, melepaskan energi setara dengan miliaran bom nuklir. Benturan tersebut merobek sebagian besar mantel bumi, melontarkan triliunan ton batuan cair dan uap panas keluar angkasa. Planet kita berguncang hebat hingga ke intinya. Untuk sesaat, masa depan bumi terlihat suram, seolah-olah akan hancur berkeping-keping. Ledakan masif itu menciptakan pemandangan neraka, mengubah lingkungan di sekitar planet kita menjadi lautan api dan puing-puing yang membara. Material yang terlontar akibat tabrakan itu tidak melayang tanpa tujuan. Gravitasi bumi yang kuat berhasil menahannya, mencegahnya terlempar ke angkasa luar. Akibatnya, miliaran ton batuan cair dan gas panas ini membentuk sebuah cincin puing yang sangat padat dan super panas di sekitar ekuator bumi. Pemandangannya mungkin mirip dengan cincin Saturnus yang megar, namun dengan perbedaan yang mengerikan. Cincin ini tidak terbuat dari es, melainkan dari lahar cair yang bersuhu ribuan derajat. Bumi, yang kini terluka parah, dikelilingi oleh sabuk api raksasa. Di dalam cincin yang membara ini, proses pembentukan baru dimulai. Partikel-partikel debu dan batuan cair mulai mendingin dan saling tarik-menarik akibat gaya gravitasi. Gumpalan-gumpalan kecil menyatu membentuk bongkahan yang lebih besar. Bongkahan-bongkahan ini kemudian saling bertabrakan dan bergabung dalam sebuah proses yang disebut akresi. Seiring waktu, satu gumpalan dominan mulai terbentuk, menyapu bersih sisa material di cincin dengan kekuatan gravitasinya yang terus bertambah. Perlahan tapi pasti, dari kekacauan puing-puing itu, sebuah benda langit baru mulai mengambil bentuk. Selama jutaan tahun, bola magma raksasa ini terus mendingin dan memadat. Permukaannya mengeras menjadi kerak, meskipun masih terus dihantam oleh sisa-sisa puing dari cincin. Akhirnya, ia menjadi bulan yang kita kenal hari ini. Gravitasi bumi mengunci bulan dalam rotasi sinkron, yang berarti kita hanya bisa melihat satu sisinya saja. Kelahiran bulan ternyata menjadi berkah. Gravitasinya menstabilkan kemiringan sumbu bumi, menciptakan iklim yang lebih stabil, dan musim yang teratur, kondisi penting bagi evolusi kehidupan. Tanpa tabrakan dahsyat itu, mungkin tidak akan ada pasang surut, tidak ada malam yang diterangi cahaya lembutnya, dan mungkin tidak akan ada kita. Jadi, lain kali Anda memandang bulan, ingatlah bahwa Anda sedang menyaksikan monumen dari sebuah bencana kosmik yang pada akhirnya memberi kita kehidupan.